Nah, Sudah, Bu? yuk, silakan. Sudah bisa, Bu? Sudah ke-record Sudah, belum, ya, Anissa? sudah terrecord. Silakan. Oh, oke. Sebentar, saya share screen. Videonya masih tertutup, Elisa. Oke, Bu, tapi sudah terbaca belum PPT-nya? Sudah, tinggal slideshow. Oh, gini. Bu, maaf, untuk videonya saya sudah Oh usahakan iya ya, ya memang udah, tidak nggak bisa apa-apa. Yuk, webcam-nya. nggak apa-apa lanjut. Yuk. Oke, oke. Eh, ya, selamat siang teman-teman semuanya. Eh, di sini saya mau menyuluh tentang bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor. Pertama, perkenalkan dulu, salam integritas. Nama saya Erika Martina. Saya dari Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Untuk profesi saya saat ini CPNS. Jabatan saya auditor alih pertama di Inspektorat Kabupaten Bogor. Di sini kita harus tahu dulu apa itu gunanya penyuluhan. Di sini penyuluhan itu adalah memberi pemahaman tentang apa itu korupsi, bentuk-bentuknya, dan hukum yang mengaturnya. Kemudian dengan adanya penyuluhan ini dapat membangun generasi yang sadar, peduli, dan berani melawan korupsi demi masa depan yang bersih dan berintegritas. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita melakukan pretest dulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman mengenai isu korupsi. Dan kita akan memulai dengan pretest yang singkat ini. Untuk uh, saya hanya mencantumkan link pretest, Ibu mohon maaf untuk barcode saya belum sempat memasukkan. Ya, nggak apa-apa lanjut. Oke, oke, kita langsung masuk pada intinya. Apa itu korupsi? Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Dan efeknya itu bisa merugikan keuangan negara yang kemudian dengan merugikan keuangan negara itu bisa menghambat pembangunan di negara itu sendiri yang berakhir pada mengikis moral masyarakat. Untuk bentuk-bentuk korupsi sendiri, itu ada penyuapan, contohnya uang pelicin demi lolos aturan. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau mungkin pernah mengalami. Nah, itu contoh dari penyuapan sendiri. Kemudian penggelapan, contohnya dana publik yang dikantongi. Kemudian nepotisme, ini banyak terjadi ya untuk nepotisme itu. Uh, yang penting ada orang dalam, misalnya kita mau banyak kita temuin mau masuk ke kantor ini tanpa melalui tes karena ada orang dalam. Semoga kita tidak seperti itu. Kemudian ada gratifikasi. Gratifikasi itu contohnya hadiah-hadiah yang diberikan pada saat misalnya kita melakukan apa, misalnya kalau contoh kecil saya di inspektorat melakukan pemeriksaan, itu banyak dari orang luar itu yang memberikan hadiah-hadiah, tapi sebagai uh, kita yang berintegritas, alangkah baiknya kita tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, bahkan sekecil apapun.
Kemudian ada manipulasi proyek. Contohnya banyak proyek-proyek fiktif dan markup yang gila-gilaan. Sebelum di inspektorat saya dulu di kontraktor, dan memang dalam dunia kerjanya itu banyak hal-hal yang harus di markup harganya untuk memperoleh suatu keuntungan. Oke. Kemudian kita lanjut ke korupsi yang ada di berbagai sektor. Di sini saya memasukkan korupsi di sektor pendidikan. Ada dana bos yang bocor. Bocor di sini dalam arti dana bos yang dipergunakan tidak pada tempatnya, tidak difungsikan tidak sebagaimana mestinya. Hal itu bisa berakibat pada sekolah jadi rusak karena dana yang tidak ada dan tidak bisa diperbaiki. Alhasil siswa-siswa kehilangan masa depan. Kemudian untuk korupsi di sektor kesehatan. Contohnya proyek rumah sakit dibangun asal jadi. Yang penting ada, dengan misalnya mengurangi mutu, dengan anggaran yang sama mengurangi mutunya. Alhasil contohnya bangunannya rumah sakit itu jadi bocor apa gimana. Nah, itu berdampak pada pasien ditaruh di bangsal atau di tempat yang tidak safety, dalam arti misalnya bocor-bocor otomatis bakteri masuk. Itu kan sangat berdampak ke kesehatannya si pasien. Kemudian contoh kedua, obat-obat yang mahal karena di markup. Alhasil pasien-pasien cari obat yang murah. Nah, murah di sini kita tidak tahu entah misalnya kadaluarsanya. Nah, itu kan mereka hanya berpikir yang penting murah. Ujung-ujungnya nyawa juga yang dipertaruhkan. Dengan segala sistem yang ada di kesehatan ini, karena korupsi, otomatis pasien yang jadi korbannya. Di tangan koruptor itu nyawa bisa ditukar dengan uang. Kemudian korupsi di sektor hukum. Contohnya hukum diperjualbelikan. Pelaku yang kuat dalam kutip kuat ini misalnya pelaku yang banyak uang bisa dibebaskan kapan saja yang dengan cara suap seperti yang saya jelaskan di awal. Otomatis kepercayaan publiknya runtuh. Next, korupsi di pemerintahan dan politik. Pemilu yang jadi ajang uang panas. Yang penting contohnya misalnya kita tidak mau memilih si A, tapi karena kita dapat uang, otomatis kita pilih. Alhasil kebijakan si pemimpin ini terpilih, tapi jadinya dia kebijakannya itu nggak pro sama rakyat itu. Nah, ujung-ujungnya kan buang-buang uang, dana publiknya bocor habis-habisan, rakyat juga yang jadi korbannya. Karena visi misinya tidak sejalan dengan apa yang diminta rakyat. Next, korupsi di lingkungan. Hutan dijual, alam pun hancur. Banyak hutan-hutan di Indonesia yang dilindungi dijual secara ilegal, hanya untuk misalnya untuk pertambangan. Jadi tambang ilegal yang merajalela. Alhasil banjir dan longsor itu jadi langganan di mana-mana. Oke, kita sekarang ke dampak besar korupsi. Korupsi berdampak pada kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketimpangan, bahkan nyawa. Korupsi itu ibarat api kecil di rumah kayu. Didiamkan sebentar, akan habis semuanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Semua berawal dari diri sendiri, jujur dan berani. Tolak gratifikasi sekecil apapun. Seperti tujuan yang kemarin yang ditanyakan oleh Master, apa sih motivasi kamu mengikuti paksi ini? Itu kan untuk menghilangkan budaya menormalisasi segala bentuk gratifikasi. Nah, di sini apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi korupsi itu dengan cara menolak gratifikasi sekecil apapun bentuknya. Kemudian melaporkan penyimpangan. Bagaimana caranya melaporkan penyimpangan? Dengan cara kemarin sudah dijelaskan pada saat penyuluhan di hari pertama, itu kita ke
gratifikasi online goal yang bisa kita akses di handphone kita masing-masing. Kemudian ada dengan cara mengedukasi orang sekitar dari yang paling minim saja, dari mulai keluarga kita. Untuk hal-hal yang tidak jujur, kalau bisa kita stop. Kemudian dukung sistem transparan. Apapun, apalagi yang berhubungan dengan keuangannya itu kan keuangan itu kan sensitif. Mau sekecil apapun kita harus transparan. Oke teman-teman, ada aksinya di sini. Berani jujur itu hebat, tapi berani melawan korupsi itu luar biasa. Penutupnya, korupsi bukan takdir tapi pilihan. Dan kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari kejahatan itu. Kalau kita terus diam, korupsi akan tumbuh jadi sistem. Tetapi kalau kita bersuara, perubahan itu mungkin adanya. Korupsi itu bukan budaya kita. Saatnya hentikan dan mulai dari diri kita sendiri. Sekian presentasi saya, penyuluhan saya mengenai korupsi di berbagai sektor. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi ke Ibu Budini. Oke, Anissa, stop share. Bu Dina, maaf Ibu Budina.